Perkenalkan, saya Bagas Muhammad, dokter muda ilmu kesehatan anak, Rumah Sakit Dr. Muardi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai screening hipotiroid kongenital. Hipotiroid kongenital adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi baru lahir. Hal ini terjadi karena kelainan anatomi atau gangguan metabolisme pembentukan hormon tiroid atau defisiensi yodium. Kekurangan hormon tiroid pada bayi dan masa awal kehidupan dapat mengakibatkan hambatan pertumbuhan dan retardasi mental. Angka kejadian hipotiroid kongenital secara global berdasarkan hasil screening neonatal adalah 1:2000 sampai 1:3000. Sedangkan pada era pra-screening angka kejadiannya adalah 1:6700 kelahiran hidup. Program pendahuluan screening hipotiroid kongenital neonatal di 14 provinsi di Indonesia memberikan insidensi sementara 1:2513. Hormon tiroid dalam kandungan. Selama kehamilan, plasenta berperan sebagai media transportasi elemen-elemen penting untuk perkembangan janin. TRH dan yodium yang berguna untuk membantu pembentukan hormon tiroid janin bisa melewati plasenta. Namun, elemen yang merugikan tiroid janin seperti antibodi, TSH reseptor antibodi, dan obat antibodi yang dimakan ibu juga dapat melewati plasenta. Sementara TSH yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan dan produksi hormon tiroid justru tidak bisa melewati plasenta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadaan hormon tiroid dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi ibu sangat berpengaruh terhadap kondisi hormon tiroid janin. Untuk klasifikasi hipotiroid kongenital secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu HK transien dan HK permanen. Untuk HK transien yaitu apabila setelah beberapa bulan atau tahun sejak kelahiran kelenjar tiroid mampu memproduksi hormon tiroid sendiri. Untuk HK permanen itu dapat dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Untuk primer yaitu kerusakan pada kelenjar tiroid itu sendiri, dan sekunder kerusakan pada hipofisis atau hipotalamus atau keduanya. Bayi yang mengalami hipotiroid kongenital yang baru lahir dari ibu bukan penderita kekurangan yodium tidak menunjukkan gejala khas, sehingga sering tidak terdiagnosis. Ini terjadi karena bayi masih dilindungi hormon tiroid ibu melalui plasenta. Lebih dari 95% bayi dengan hipotiroid kongenital tidak memperlihatkan gejala saat dilahirkan. Jika ada, maka sangat samar dan tidak khas. Untuk manifestasi klinis, gejala yang berat yang tampak pada minggu pertama kehidupan dan pada derajat defisiensi yang ringan, gangguan baru bermanifestasi setelah usia beberapa bulan. Gejala tanda yang dapat muncul yaitu letargi, ikterus, makroglosi, hernia umbilikalis, hidung pesek, konstipasi, kulit kering, skin mottling, mudah tersedak, suara serak, hipotoni, ubun-ubun melebar, perut buncit, mudah kedinginan atau intoleransi terhadap dingin, myxedema, dan udum skrotum. Jika sudah muncul gejala klinis, berarti telah terjadi retardasi mental. Untuk screening hipotiroid kongenital sangat penting sebelum timbulnya gejala klinis. Hambatan pertumbuhan dan perkembangan mulai tampak nyata pada umur 3-6 bulan dan gejala hipotiroid menjadi lebih jelas. Untuk screening hipotiroid kongenital merupakan screening sejak dini untuk memilah bayi yang menderita hipotiroid kongenital dan bayi yang bukan menderita hipotiroid kongenital. Untuk komponen dalam sistem screening hipotiroid kongenital di Indonesia, yaitu yang pertama ada komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Kemudian proses screening, dalamnya terdapat persiapan, pengambilan, dan pemeriksaan spesimen. Selanjutnya tindak lanjut hasil screening, kemudian diagnosis, tata laksana, dan monitoring evaluasi program. Yang pertama KIE bertujuan untuk adanya respon positif dari sasaran KIE.
Untuk prinsipnya, penyampaian pesan harus dengan cara persuasif, dengan bahasa yang sederhana, dan memperhatikan keadaan dan kondisi lawan bicara. Isi pesan yang akan disampaikan terutama tentang keuntungan dan kerugian pada bayi jika memperoleh atau tidak memperoleh screening. Untuk sasarannya itu ibu, orang tua atau keluarga, masyarakat luas, tenaga kesehatan, dan pemangku kebijakan. Proses screening pada pengambilan spesimen terdapat 4 poin yang bisa diperhatikan, yaitu waktu pengambilan, data atau identitas, kemudian metode pengambilan, dan kesalahan pada pengambilan spesimen. Untuk waktu pengambilan, sebaiknya pengambilan yang paling ideal adalah ketika umur bayi 48 jam sampai 72 jam, dan darah tidak boleh diambil pada 24 jam pertama setelah lahir, karena pada saat itu terjadi TSH surge yang akan memberikan hasil positif palsu. Untuk data atau identitas, isi identitas bayi dengan lengkap dan benar pada kertas saring. Data yang kurang lengkap akan memperlambat penyampaian hasil tes. Berikut form identitas untuk screening hipotiroid kongenital. Untuk metode pengambilan, teknik pengambilan darah digunakan melalui tumit bayi, yaitu heel prick. Darah yang keluar diteteskan pada kertas saring khusus sampai bulatan kertas penuh terisi darah. Kemudian setelah kering dikirim ke laboratorium screening hipotiroid kongenital. Berikut proses pengambilan spesimennya, yaitu gambar pertama itu dilakukan pada kaki yang terdapat warna merah, pada telapak kaki bayi. Dan pada gambar kedua, kaki bayi ditekuk, kemudian di gambar ketiga di swab menggunakan alkohol swab, kemudian spesimen diambil menggunakan lancet. Kemudian pada gambar kelima, kemudian gambar keenam, darah dimasukkan kepada dalam kertas saring, kemudian sampai gambar 7 sampai kertas saring terisi penuh. Kemudian pada gambar ke-8, kaki bayi diangkat, dan pada gambar 9 contoh kertas saring yang bagus, resapan darah sempurna. Untuk prosesnya terjadi kesalahan pada pengambilan spesimen. Berikut contoh spesimen yang tidak baik. Contohnya yaitu yang pertama, tes darah kurang pada gambar pertama, kemudian tes darah dengan tabung kapiler, kemudian tes tersentuh tangan atau sarung tangan. Pada gambar kedua, kertas rusak, kemudian mengirim spesimen sebelum kering, kemudian meneteskan terlalu banyak darah pada kertas saring, darah diperas, itu juga dapat menimbulkan kerusakan pada spesimen. Kemudian alkohol tidak dikeringkan, kontaminasi, darah diperas. Pada gambar
7, kemudian bariater 8, penetesan darah beberapa kali, kemudian yang terakhir yaitu gagal memperoleh spesimen. Nah, selanjutnya tindak lanjut screening hasil tes laboratorium. Kadar TSH kurang dari 20 mikrounit per mililiter, maka hasil dianggap normal dan akan disampaikan kepada pengirim spesimen dalam waktu 7 hari. Apabila kadar TSH lebih dari 20 mikrounit per mililiter, maka menunjukkan hasil yang tinggi sehingga perlu resample. Bila hasil resample kurang dari 20 mikrounit per mililiter, maka hasil tersebut dianggap normal. Dan jika lebih dari 20 mikrounit per mililiter, maka harus dilakukan pemeriksaan TSH dan FT4 serum melalui tes konfirmasi. Adapun untuk diagnosis, jika kadar serum neonatus TSH tinggi disertai kadar T4 atau FT4 rendah, maka dapat ditegakkan diagnosis hipotiroid kongenital primer sehingga harus segera diberikan obat tiroksin. Bila keadaan serum FT4 di bawah normal, segera diberikan terapi tanpa melihat kadar serum TSH. Bila kadar serum neonatus FT4 normal, tetapi kadar serum TSH pada minimal 2 kali pemeriksaan lebih dari 20 mikrounit per mililiter berjarak 2 minggu, dianjurkan untuk memulai terapi. Setelah diagnosis tindakan selanjutnya adalah melakukan reanamnesis untuk mengetahui penyebabnya lebih lanjut, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik ulang, kemudian pemeriksaan penunjang. Untuk tata laksana pengobatan dengan LT4 natrium L-tiroksin diberikan segera setelah hasil tes konfirmasi. Untuk dosis umum hormon tiroid yang diberikan sebagai berikut. Usia 0 sampai 3 bulan, dosisnya 10 sampai 15 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian usia 3 sampai 6 bulan, 8 sampai 10 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian 6 sampai 12 bulan, 6 sampai 8 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian 1 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian 6 sampai 12 tahun 4 sampai 5 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian lebih dari 12 tahun 2 sampai 3 mikrogram per kilogram berat badan. Untuk evaluasi program dalam rangka penyesuaian dosis perlu dilakukan pemeriksaan ulang kadar TSH dan FT4 T4 atau FT4. Pemantauan pertama setelah 2 minggu sejak pengobatan tiroksin, kemudian selanjutnya setiap 4 minggu sampai kadar TSH normal, kemudian tiap 2 bulan sampai umur 12 bulan, kemudian dari umur sampai 3 tahun pemantauan klinis dan lab tiap 4 bulan rutin, kemudian tiap 6 bulan sampai masa pertumbuhan. Kemudian setelah umur 18 tahun dialih rawat pada ahli penyakit dalam. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai screening hipotiroid kongenital. Terima kasih atas perhatiannya.